Oke. Nah, di usus terjadi pencernaan yang sempurna, maksimal gitu ya. Kenapa? Karena semua nutrisi yang masuk itu diusahakan agar berubah bentuknya menjadi monomer sehingga bisa diserap. Ingat, proses absorpsi atau penyerapan ke aliran darah itu terjadinya di usus. Nah, di usus ini ada getah usus dan getah pankreas. Getah usus di sini tujuannya adalah untuk sebagai pelumas dan melindungi dinding usus dari HCl ya. HCl kan sifatnya asam ya. Kan dari lambung makanan akan diantarkan ke usus. Nah, itu masih ada HCl yang ikut serta. Karena itu perlu adanya getah usus ya, untuk melindungi dinding-dinding usus. Kemudian pankreas, kelenjar pankreas juga akan mensekresikan beberapa enzim. Mulai dari enzimnya protein ya, peptidase, tripsinogen ya, juga enzimnya karbohidrat, amilase, maltase, dan juga enzimnya lipid, lipase ya. Jadi lipase pankreas disebutnya. Oke, selain dari itu ada juga getah empedu ya, yang dikeluarkan ke saluran cerna, terutama fungsinya adalah nanti untuk mengemulsifikasi lemak ya, sehingga nanti enzim lipase pankreas bisa aktif untuk mencerna lipid. Ya, ini proses pencernaan karbohidrat. Ya, kita lihat makanan yang mengandung karbohidrat mula-mula akan masuk ya ke mulut, kemudian nanti di mulut ada pencernaan oleh enzim amilase atau yang kita kenal sebagai ptialin ya, yang ada di dalam, yang bercampur juga dengan lidah. Nanti setelah itu makanan akan masuk ke usus lewati lambung. Di lambung tidak ada pencernaan karbohidrat ya. Nah, nanti di usus akan dikeluarkan enzim amilase pankreas. Amilase pankreas nanti juga akan dibantu oleh enzim maltase ya. Enzim maltase, enzim laktase, dan sakarase. Itu untuk mencerna enzim-enzim yang mencerna disakarida. Kita tahu disakarida itu ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, enzim-enzim ini nanti akan memperkecil lagi ukuran dari karbohidrat sehingga bentuknya menjadi monosakarida. Ya, monosakaridanya ini glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Monosakarida inilah yang bisa masuk menembus dinding usus halus sehingga bisa masuk ke aliran darah. Oke, ini gambaran lain ya. Ya, nah perlu dilihat bahwa dalam proses ini ada peran dari ion atau mineral, natrium dan kalium, Na dan K. Kemarin kita sempat bahas peran dari mineral, salah satunya Na+ dan K+ ya, dalam beberapa proses sinyal di tubuh. Nah, dalam proses pencernaan dan absorpsi ini, enzim Na dan K juga berperan, sehingga bisa terjadi proses absorpsi nutrisi ya, dengan adanya pompa NAK ATPase. Nah, berikutnya pencernaan lemak dari makanan. Lemak, seperti kita tahu bahwa lemak itu bersifat non-polar. Padahal di saluran cerna itu sifatnya banyak cairannya ya, semipolar. Dan apalagi nanti ketika akan masuk ke aliran darah itu 60% berisi cairan dan sifatnya polar. Karena itulah lemak harus bekerja sama dengan senyawa lain yang bersifat polar agar dia bisa masuk ke aliran darah. Nah, pencernaan lemak akan dimulai ketika memasuki usus halus. Di usus halus ini lemak akan diemulsifikasi oleh bile salt ya. Bile salt itu garam empedu. Garam empedunya dihasilkan oleh siapa? Oleh kantung empedu yang hijau ini ya, gallbladder. Nah, garam empedu yang mengemulsifikasi lipid dari makanan itu akan membentuk misel. Misel itu bentuknya
seperti bola, di bagian luarnya itu bersifat polar karena dia bisa berinteraksi dengan cairan ya. Kemudian di bagian dalamnya bersifat nonpolar. Lipid-lipid itu posisinya ada di bagian dalam misel. Nah, setelah berada dalam bentuk misel, maka enzim lipase usus bisa mendegradasi triasilgliserol atau TAG yang ada di dalam lipid. Ingat, 90% lipid yang ada di mamalia itu adalah bentuknya TAG, trigliserida atau triasilgliserol. Nah, setelah TAG ini pecah menjadi asam lemak dan gliserol, dia bisa masuk menuju ke mukosa usus halus ya, bisa menembus mukosa usus halus untuk kemudian masuk ke aliran darah. Nah, di situ pun lipid ya, dia harus bekerja sama dengan senyawa lain agar bentuknya polar. Ya, dalam hal ini dia bekerja sama dengan protein, apolipoprotein. Selain itu juga ada kerjasama dengan kolesterol sehingga membentuk apa yang disebut dengan kilomikron. Kilomikron ini nanti akan bergerak melalui sistem limfatik dan kemudian masuk ke aliran darah. Nah, nanti di aliran darah kilomikron ini akan diubah, akan diperkecil ukurannya, didegradasi ya oleh enzim lipoprotein lipase. Nah, enzim lipase juga ada di aliran darah, tapi kalau di aliran darah namanya lipase lipoprotein. Kalau tadi di usus namanya lipase pankreas atau lipase intestinal. Nah, di aliran darah enzim lipase ini akan mengubah kilomikron menjadi bentuk yang lebih kecil, disebut VLDL ya. Kemudian nanti akan diubah lagi menjadi bentuk lebih kecil, yaitu LDL ya. Nanti diubah lagi menjadi bentuk yang lebih kecil lagi, yaitu HDL gitu ya. Jadi biasanya kalau diperiksa kolesterol darahnya, biasanya yang dicek LDL, HDL, dan trigliserida. Kenapa? Karena 3 senyawa itu melambangkan seperti apa sih kondisi pencernaan atau kondisi metabolisme lipid di dalam tubuhnya. Metabolisme lipid yang baik, kadar HDL-nya tinggi, kadar LDL-nya rendah, dan trigliseridanya rendah. Oke, berikutnya adalah pencernaan protein. Nah, protein perlu diingat, protein itu ketika dia sudah dalam bentuk yang aktif, bagus ya, bentuknya adalah strukturnya itu sudah tersier, sudah berlipat-lipat. Karena itu perlu dilakukan proses untuk membuka lipatan-lipatan protein tersebut. Nah, nama proses itu adalah denaturasi ya. Jadi denaturasi itu bukan kerusakan protein ya, seperti halnya yang selama ini difikirkan. Jadi yang terjadi pada denaturasi, struktur protein itu dari yang bentuknya berlipat-lipat seperti benang kusut itu akan dibuka lipatannya, agak terurai ya. Jadi dari struktur tersier diubah menjadi struktur sekunder. Dari sekunder diubah menjadi struktur primer ya, yang lipatannya sudah hilang. Struktur primer itu asam-asam amino hanya diikat oleh ikatan peptida. Itu ya, tidak ada ikatan yang lain. Oke, nah proses denaturasi itu sudah terjadi di lambung karena adanya kondisi asam dari HCl yang ada di lambung. Jadi kalau ada yang bilang jangan makan telur atau daging yang sudah dimasak ya. Kenapa? Karena kalau telur atau daging itu dimasak, dipanaskan, proteinnya terdenaturasi, percuma gitu. Nah, itu pemikiran yang salah. Kenapa? Karena dalam nutrisi ya, kita kan yang kita makan memang protein, tapi yang kita butuhkan itu adalah bentuknya asam amino, bentuk terkecilnya. Jadi memang perlu didenaturasi. Bukan berarti proteinnya kemudian hilang ketika denaturasi, enggak ya. Jadi
proteinnya dibuat jadi lebih sederhana, sehingga nanti asam-asam amino yang ada di dalam protein itu bisa dipotong-potong, bisa dipisah-pisah, sehingga bisa masuk ke aliran darah. Gitu ya. Jadi selain dengan dimasak, di lambung pun sudah terjadi proses denaturasi, dan memang itu dibutuhkan dalam hal nutrisi. Gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau kerja di lab, kita butuh protein dalam bentuk yang utuh tanpa rusak, nah baru kita harus mencegah proses denaturasi. Tapi kalau dalam nutrisi, dalam makanan, denaturasi itu dibutuhkan. Oke, nah jadi setelah protein-protein ini didenaturasi oleh lambung, asam lambung ya. Nah, nanti molekul protein akan menjadi bentuknya sederhana. Strukturnya jadi primer ya. Struktur primer ini kemudian akan dipecahkan ikatan peptidanya oleh protease, dan ini terjadi usus ya. Jadi dengan adanya enzim protease di usus, itu asam-asam amino yang membentuk protein itu akan terpotong-potong gitu ya. Sehingga kemudian nanti bisa diserap oleh usus dan masuk ke aliran darah. Nanti di aliran darah, asam-asam amino ini akan digunakan, akan diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh ya. Digunakan untuk macam-macam. Bisa untuk pembentukan nukleotida, bisa untuk pembentukan protein yang lain gitu ya. Hormon, enzim dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah digunakan, senyawa buangannya itu akan dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk ini, urea atau amonia. Tuh, atau asam urat untuk organisme yang lain ya. Oke. Ya. Ini ringkasan proses pencernaan dan absorpsi yang terjadi di organ mulai dari mulut sampai usus halus ya. Jadi di mulut ada proses enzim pencernaan mekanis oleh gigi ya, dengan proses mengunyahnya itu. Kemudian juga ada proses enzimatik juga dari ludah, ada enzim amilase di situ. Nanti kemudian akan melewati esofagus. Esofagus sifatnya sebagai terowongan jalan ya, tidak ada pencernaan di situ. Oke, tapi itu penting karena perlu ada jarak antara mulut dengan lambung. Ketika tidak ada jarak, maka gampang terjadi regurgitasi. Regurgitasi itu keluarnya isi lambung dari lambung ke mulut, gitu ya. Oke. Nah, asam lambung di sini yang terjadi adalah pencernaan protein. Ingat bahwa asam di lambung karena adanya HCl pH 1 itu dapat menyebabkan denaturasi sehingga protein strukturnya menjadi lebih sederhana ya. Kemudian di situ juga ada enzim tadi ya, pepsin. Jadi pepsinogen aktif pada suasana asam, dia akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, dan pepsin ini juga bisa memotong protein menjadi polipeptida yang lebih pendek. Nah, polipeptida ini nanti masuk ke usus halus, kemudian oleh tripsin dia akan dipecah-pecah lagi menjadi bentuk asam amino. Asam amino ini yang kemudian nanti akan diserap ke aliran darah. Ini adalah gambaran absorpsi protein. Intinya di luminal digestion ya, di saluran usus halus, protein itu akan dicerna oleh enzim tripsin, kemotripsin, dan beberapa jenis peptidase, sehingga nanti bentuknya menjadi oligopeptida dan dipeptida serta asam amino. Yang bisa diserap masuk melewati membran usus halus adalah bentuk asam amino dan beberapa peptida rantai pendek, sehingga nanti bisa masuk ke aliran darah. Ya, demikian untuk materi pencernaan dan absorpsi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.